Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sekarang tentang Wahyu. Ya, jadi definisinya adalah tindakan Allah yang menyingkapkan dirinya sendiri secara aktif kepada manusia. Jika Allah tidak menyingkapkan dirinya, maka manusia tidak dapat mengetahuinya. Jadi sudah lihat, ini yang membedakan dengan yang lain. Ya, teologi Kristen itu adalah dimulai dari tindakan Allah. Apa sih? Dimulai dari tindakan Allah yang mencari manusia berdosa. Kejadian pasal yang ketiga, kalau kalian baca di situ. Terus ketika manusia berdosa, ya, kalau saudara lihat di Kejadian pasal 3, manusia kan bersembunyi. Kenapa bersembunyi? Karena takut. Betul ya? Karena takut. Makanya sampai kapan takut? Ya sampai Allah datang. Turun dari surga mendatangi manusia berdosa. Nah, ini ya tindakan Allah. Jadi yang tahu persis Adam dan Hawa ya siapa Tuhan itu pada masa itu. Wah, betul ya. Bentuknya seperti apa, tapi memang nggak dijelaskan di kitab Kejadian. Tapi yang jelas Adam dan Hawa itu bisa melihat, mendengar ada langkah kaki Tuhan. Ya, ada langkah kaki Tuhan. Kemudian menyapa, memanggil manusia, dan yang terakhir apa di situ? Memberikan pakaian kulit binatang. Nah, itu tindakan Allah yang menyingkapkan dirinya supaya bisa dikenal oleh manusia. Oke, kalau dalam perjanjian baru, ya Allah harus menjadi manusia. Peristiwa Natal itu supaya apa? Manusia bisa mengenal lebih dekat lagi ya, lebih dalam lagi. Oke, tujuannya apa? Allah menyatakan dirinya dan kehendaknya kepada manusia. Itu tujuan Allah memberikan wahyunya. Wahyu mengandung nilai keselamatan dan wahyu mencapai puncaknya dalam ini inkarnasi, itu artinya menjadi daging ya, inkarne. In ke dalam karne daging. Menjadi daging yaitu manusia Yesus Kristus. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Oke, di dalam perjanjian lama, kalau mau jujur ya wahyunya progresif. Ya, pakai lambang, simbol, seperti di Kejadian pasal yang ke-3 itu, kalau saudara lihat, kulit binatang yang diberikan oleh Tuhan Allah. Nah, itu mau menunjukkan apa sebenarnya? Ya, berarti kan ada binatang yang dipersembahkan, binatang yang dikorbankan kan, untuk menutupi ketelanjangan manusia. Nah, terus umat Tuhan, siapa katakanlah Nuh, Abraham membangun mezbah. Ya, ada korban dipersembahkan karena Tuhan tidak pernah tertarik dengan mezbah yang kosong. Seperti itu ya, mezbah yang kosong. Jadi ada korban dipersembahkan. Terus sepanjang perjanjian lama. Sampai kapan? Sampai Yesus mati di atas kayu salib sebagai korban yang sejati. Nah, jadi dari progresif semakin lama semakin sampai kepada puncaknya, yaitu pengorbanan Kristus. Itu puncak wahyu. Selesai sudah, gitu ya. Karena Kristus yang menggenapi semuanya. Oke. Maaf, suara saya bisa didengar enggak ini? Dengar, Pak. Oke, Dengar, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Saya lanjut. Nah, karena Allah sudah memberikan wahyunya, maka manusia harus bertanggung jawab untuk mengerti wahyu Allah. Kebutuhan akan wahyu. Coba sudah lihat, kenapa kok Tuhan memberikan wahyunya? Karena manusia diciptakan dengan sifat relativitas, terutama setelah berdosa. Ciptaan dengan pencipta pasti beda ya. Nah, setelah berdosa, maka manusia relatif. Kalau Tuhan tidak menyingkapkan, menyatakan dirinya, yang disebut dengan wahyu itu tadi, maka sampai kapanpun manusia tidak bisa mengenal Tuhan. Yang kedua, manusia membutuhkan panduan dan arah hidup. Yaitu apa? Tadi kita sudah belajar, yaitu firman Tuhan.
Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau pengen tahu arah yang benar, jalan yang benar, bacalah firman-Nya, pelajari dan selidikilah firman-Nya. Apalagi Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan itu. Oke, jadi kalau ingin tahu jalan yang benar menuju pada kehidupan, ya datanglah kepada Tuhan Yesus. Yang ketiga, manusia membutuhkan keselamatan dan standar kebenaran hidup. Kalau kita lihat ya, siapa yang bisa menjamin keselamatan, saudara? Ya, di dalam Alkitab, Yesus Kristus itulah juru selamat. Lukas pasal 2, berita Natal, coba kita baca. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-11. Ayat yang ke-10 ya. Ini nuansa Natal. Ya, sudah lihat. Saya baca mulai ayat yang ke-8 saja. Lukas 2 ayat 8 mulai. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu pada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Apakah kesukaan besar itu? Ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 12 terakhir. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Lihat ayat yang ke-11, ini kata malaikat. Malaikat berkata kepada para gembala, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, kita lihat. Kristus Tuhan disebut apa? Juru Selamat. Kalau dikatakan juru selamat, berarti dia memang sudah selamat, ya, pernah selamat, gitu kan? Nah, kalau dia nggak pernah selamat, saudara, nggak mungkin dia disebut juru selamat. Ya, nggak mungkin disebut juru selamat. Dan Alkitab mengatakan Yesus itulah satu-satunya juru selamat. Percayalah pada Dia, kalau tidak binasa. Misal Rasul 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama yang bisa memberikan keselamatan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat. Nah, jadi saudara-saudara, kita lihat wahyu khusus yang diberikan, yaitu Kristus datang ke dalam dunia, itu menawarkan keselamatan. Oke, berikutnya yang keempat, kebutuhan akan wahyu. Karena manusia memikirkan Tuhan. Memang dari awalnya, saya dan saudara ketika diciptakan, masih ingat materi yang lalu, ada sifat ilahi kan, jadi ada kesadaran bahwa ada Tuhan yang menciptakan. Ya, ada perasaan takut akan Tuhan. Walaupun tidak percaya ya kepada Tuhan, contohnya bidan-bidan di Mesir yang disebut dikatakan apa? Tidak mau membunuh karena membunuh itu salah. Berarti ada kesadaran bahwa membunuh itu memang salah. Nah, siapa yang menyadarkan itu? Wahyu umum, yaitu Tuhan sendiri. Seperti itu ya. Oke. Kita lihat ada dua jenis wahyu. Itu wahyu umum untuk semua orang. Mazmur 19 ayat 2 sampai 7 di situ dikatakan tentang alam semesta dan sebagainya. Jadi orang akan tahu siapa yang menciptakan alam semesta, yang menjadikan alam semesta. Ya, nanti saya bagikan webinar untuk Sabtu ya, itu bicara soal alam semesta, saudara-saudara. Yang bicara pakarnya. Ya, dihubungkan dengan Natal. Kenapa orang Majus dari melihat bintang saja bisa menemukan juru selamat? Ya, nanti saya bagikan ya. Kalau mau ikut silakan hari Sabtu. Oke, jadi semua orang itu akan menyadari alam semesta yang diciptakan, yang dijadikan, pasti ada tangan yang maha kuasa yang menciptakannya itu. Oke, yang kedua, wahyu umum digambarkan seperti keluar biasaan tubuh manusia. Coba kalau saudara lihat ya, aliran darah, pernafasan kita, aliran darah yang rumit ya, itu pembuluh-pembuluh darah itu coba saraf-saraf, otot dan lain sebagainya. Kalau terganggu sedikit, akhirnya kita jadi bermasalah, saudara. Nah, siapa yang mengatur semuanya itu? Ini bukan hanya untuk orang percaya Yesus, tapi ini untuk semua orang. Lihat. Lalu wahyu umum dimiliki sejak lahir. Artinya apa?
sudah memiliki konsep tentang eksistensi dan karakter Allah. Ya, secara sederhana akhirnya orang itu tahu ya, membunuh itu salah. Dari mana? Ya, sejak dulunya sudah tahu pemahaman itu. Itu wahyu umum untuk semua orang. Lalu berikutnya, wahyu umum membuat sadar akan moralitas. Tadi saya sudah beri contoh, yaitu bidan Mesir. Ya, karena penyembah berhala pun juga menyadari di situ kalau membunuh itu salah, makanya tidak dilakukan. Wahyu umum menyebabkan muncul agama, ya, pendahuluan di awal materi kita. Lalu wahyu umum kurang lengkap tanpa wahyu khusus. Makanya di dalam kekristenan dilengkapi sampai wahyu khusus, yaitu hadirnya Kristus dan datangnya Alkitab yang kita percayai. Nah, itu wahyu khusus. Jadi karena umum ya menyebut Allah secara umum, saudara. Tapi kalau khusus nanti kita akan lihat masuk kemana? Ke Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang kedua ada wahyu khusus. Sifat supranatural, yaitu tentang penciptaan. Artinya apa di situ? Dengan firman maka semuanya jadi. Langit dan bumi ini jadi dengan berfirman. Nah, ini kan luar biasa ya, karena Tuhan yang berfirman. Lalu diberikan berangsur-angsur sampai kepada puncak wahyunya. Jadi sebenarnya perjanjian lama itu wahyunya progresif ya, bukan hanya umum saja tapi progresif. Ya, dibawa umat Tuhan untuk semakin mengenal Allah pencipta, Allah yang sejati seperti apa, yang akhirnya digenapi dalam Tuhan Yesus Kristus. Makanya Kristus datang ke dalam dunia sebagai puncak wahyu. Oke, wahyu khusus telah lengkap. Wahyu 22 ayat 18-19 dikatakan apa? Tidak ada yang boleh menambahi perkataan-perkataan yang tertulis ini. Ya, sudah lengkap. Lalu ditulis dalam sebuah kitab, yaitu Alkitab kita termasuk di dalam wahyu khusus. Nah, tadi saya sudah singgung di situ, renungkan bila seseorang berkata, Roh Kudus berbicara kepadaku, benarkah ada wahyu baru pada masa kini? Jawabannya apa? Tidak ada. Ya, kalau ingin dengar suara Tuhan yang benar, bacalah Alkitab. Oke, Tuhan bisa berbicara melalui hati nurani kita, bisa. Karena hati nurani kita kan sudah diterangi oleh Roh Kudus. Ya, tapi hati-hati. Jangan memutlakkan bahwa suara hati itu semuanya suara Roh Kudus. Roh Kudus bisa berbicara melalui suara hati nurani kita, tapi tidak semua suara hati nurani kita itu adalah suara Roh Kudus. Hati-hati ya. Jangan-jangan nanti kita terlalu percaya itu suara Roh Kudus, padahal itu suara hati kita. Makanya kitab Yeremia berkata, hati itu menipu, mesti diuji ya terus-menerus. Jadi pertanyaannya, benarkah masih ada wahyu baru pada masa kini? Tidak. Tuhan tidak pernah berbicara secara audible kepada kita. Enggak. Hanya pernah berbicara secara audible dengan suara yang jelas kepada para nabi dan para rasulnya pada masa Alkitab sebelum ditulis. Tapi kenapa Pak sekarang kok Tuhan tidak berbicara lagi? Nah, jawabannya Alkitab sudah ditulis. Secara audible maksudnya ya, Alkitab sudah ditulis. Nah, kalau kita ingin dengar suara Tuhan, ya bacalah Alkitab yang sudah ditulis itu. Ya, sambil ya ada kepekaan Roh Kudus dalam hidup kita. Memang kadang-kadang ada suara hati ya yang berkata, kehendak Tuhan begini loh. Itu bukan kehendak Tuhan loh, itu nggak diizinkan dan lain sebagainya. Memang bisa terjadi seperti itu. Allah Maha Kuasa bisa memakai suara hati kita, hati nurani kita. Tapi sekali lagi tidak boleh memutlakkan bahwa suara hati itu adalah suara Roh Kudus. Ya. Nah, ini yang paling penting, yang kemarin sudah dibahas tapi sedikit ya. Nah, bagaimana kalau menghadapi serangan terhadap Alkitab? Bagaimana argumentasi kita, saudara? Oke, yang pertama, serangannya apa toh? Ya, orang kan sering berkata apa? Oh, Alkitab sudah dipalsukan katanya. Nah, kalau Alkitab sudah dipalsukan, kita balas bertanya. Kalau sudah palsu, tunjukkan aslinya. Saudara tahu palsunya kalau ada aslinya. Betul ya? Kalian dapat uang palsu. Lalu saudara mengatakan ini uang palsu. Taunya palsu dari mana? Ya bandingkan dengan aslinya. Betul. Aslinya dipegang, diraba seperti ini. Loh, yang ini kok beda? Terus apa lagi? Tintanya. Kok tintanya apa? Warnanya. Kok tidak
secerah yang asli, kan begitu ya. Lalu ada apa lagi? Oh, macam-macam. Jadi kalau ditanya ini palsu, tunjukkan aslinya. Gitu ya. Tunjukkan aslinya. Nah, itu jawaban yang pertama. Terus yang kedua, kalau orang berkata Alkitab dipalsukan, siapa yang palsukan? Terus di mana Alkitab itu dipalsukan? Lalu bagaimana cara mereka memalsukan Alkitab? Nah, pasti mereka nggak bisa jawab gitu ya. Karena bukan hanya Alkitab, kitab-kitab yang lain juga kalau ditanya tunjukkan aslinya ada nggak? Pernah ada, iya. Tapi karena waktunya sudah ribuan tahun, kira-kira gimana? Contoh yang sederhana lah. Setiap tanggal 17 Agustus kan ada upacara ya. Ya, masa pandemi kemarin virtual upacaranya. Ya, tapi yang di Jakarta, Bapak Ibu, Saudara, ya, Presiden upacara. Benderanya dinaikkan lalu diturunkan ya. Saya mau tanya, itu bendera merah putih yang tahun 45 waktu dikibarkan sebagai tanda Indonesia merdeka atau yang sudah apa istilahnya? Salinannya. Nah, yang pertama kali dikibarkan kira-kira ada nggak? Ada di museum kan? Tapi kenapa kok itu tidak dikibarkan? Ya rusak. Usianya sudah puluhan tahun. Jadi tetap ada di museum, gitu kan? Lalu yang dipakai adalah salinannya, fotokopiannya istilahnya. Saudara fotokopi, ada aslinya nggak? Ada. Kalian saya beri ini slide-nya, materi. Nah itu kan kopian semua kan? Aslinya ada nggak? Ada di saya aslinya. Nah pertanyaannya, kalau seandainya aslinya ada, jangan-jangan orang Kristen nanti tidak menyembah Tuhan, tapi menyembah Alkitab. Kenapa kubur Tuhan Yesus harus kosong? Saya khawatir kalau orang Kristen ke Tanah Suci, ya, ke Holy Land sana, maka akan menyembah mayat Yesus yang ada di situ. Terus kata Alkitab apa? Sia-sialah iman kita. Sia-sialah pemberitaan Injil. Kalau Yesus itu tetap mati dan tidak bangkit. Makanya Alkitab berkata, Yesus harus bangkit, kubur harus kosong. Supaya iman kita, pemberitaan Injil tidak sia-sia. Karena ada pengharapan. Ya, nah itu argumentasi yang kedua. Nah, kalau Alkitab itu palsu, bagian mana yang dipalsukan? Gitu ya. Mengapa kalau dikatakan Alkitab itu palsu, kok dikutip oleh kitab yang lain? Benar kan? Oke, lalu jumlah salinan itu ya. Jadi salinan itu ditulis waktu dengan jarak yang dekat dengan aslinya. Saudara ya. Oke. Terus yang kedua. Nah, ini yang penting lagi. Keterangan Alkitab yang kedua apa? Oh, banyak terdapat perbedaan dalam terjemahan Alkitab. Benar ya? Makanya kalau kalian meneliti terjemahan-terjemahan memang banyak yang beda. Nah, jawabannya seperti ini. Terjemahan banyak yang berbeda itu biasa, bukan hal yang aneh. Begitu kan? Kenapa? Karena keterbatasan bahasa yang akan diterjemahkan. Nah, kalau saudara belajar bahasa Ibrani, bahasa Yunani, itu bahasa asli Alkitab. Lalu untuk menerjemahkan ke bahasa Indonesia, itu terbatas. Satu contoh, kalau dalam bahasa Yunani itu ada kata kasih. Kata kasih itu terjemahannya ada 4 kata loh. Di kata Yunani yang berbeda-beda. Tapi diterjemahkan di bahasa Indonesia kasih. Gitu ya. Bahasa Inggris juga 1, love, kasih. Tapi bahasa Yunani ada 4 kata dan itu artinya berbeda-beda. Nah, ini kalau kita lihat ya, makanya yang sana menerjemahkan lain dengan yang ini menerjemahkan lain lagi. Jadi terjemahan yang berbeda bukan hal yang aneh. Makanya kita bandingkan banyak terjemahan. Oke, kitab yang lain pun juga banyak perbedaan kok. Bahkan kesalahan apa terjemahan. Betul, ya. Nah, yang berbeda itu adalah revisi terjemahan dan bukan Alkitabnya atau kitabnya. Jangan salah ya. Jangan lupa. Jadi yang berbeda itu adalah revisi terjemahannya. Terjemahan yang kurang sesuai, yang tidak sesuai, itu yang diubah, itu memang iya. Itu yang dibenarkan, ya, itu memang iya. Itu yang dirubah memang iya. Tapi bukan Alkitabnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah kita lihat Alkitab diserang dalam hal ini. Oh, ternyata Alkitab orang Kristen banyak mengandung kontradiksi.
Ya. Contohnya apa? Di awal waktu bahas keselamatan kemarin itu Paulus mengatakan apa? Kamu dibenarkan, diselamatkan melalui iman, bukan karena perbuatan. Tapi Yakobus mengatakan apa? Kamu dibenarkan bukan hanya karena iman, tapi karena perbuatan. Sebab kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Katanya begitu ya. Loh, itu kok berbeda? Nah, apakah benar itu berbeda? Ya, saudara, banyak orang tidak tahu antara perbedaan dan kontradiksi. Kalau beda memang iya, kontradiksi itu artinya berlawanan. Ya, sebenarnya enggak berlawanan. Kalau berbeda itu iya. Kenapa? Nah, ini contohnya. Matius 27 ayat 5. Dikatakan apa? Yesus mati, Yudas, maaf ya, Yudas Iskariot mati gantung diri. Nanti baca ya. Tapi Kisah Rasul 1 ayat 18 dikatakan Yudas Iskariot jatuh dan perutnya terbelah. Loh, ini beda. Bukan kontradiksi, tapi beda sebenarnya. Kok bisa begini? Ya jawabannya yang di bawah itu kan. Yudas gantung diri, lalu talinya putus, kemudian jatuh, perutnya terbelah. Nah, begitu penjelasannya. Apalagi yang menulis kan berbeda. Matius yang tulis kan Rasul Matius. Kalau Kisah Rasul yang tulis Lukas. Beda. Ya, tabib Lukas, dokter Lukas itu. Nah, Matius itu adalah saksi mata. Lukas bukan saksi mata. Matius termasuk 12 murid Yesus. Lukas bukan. Nah, mesti melihat bagian-bagian yang seperti itu. Oke ya, nah itu penjelasannya begitu. Nah, lalu berikutnya, ini saudara lihat ya, perbedaan ketiga kitab Injil, Matius, Markus, Lukas. Oke, di situ sudah saya tulis, nanti baca di tempat masing-masing ya, Matius 20, 29 sampai 34, Markus 10, 46 sampai 56, Lukas 18 ayat 35 ya, sampai dengan ya, berikutnya. Oke, coba saudara lihat di situ ya. Nah, di Injil Markus karena Matius karena Matius saksi mata ditulis apa? Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Lalu ketemu berapa? Ada 2 orang buta, ayat yang ke-30. Lalu setelah dua orang buta itu disembuhkan, akhirnya mengikut Yesus. Ayat 34. Tapi Markus pasal 10 ayat 46 sampai 56 dikatakan apa? Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Kalau yang ini Matius keluar dari Yeriko. Loh, beda ya. Lalu Markus mengatakan ada 1 orang buta. Namanya disebut Bartimeus, anak Timeus. Lalu akibatnya apa setelah disembuhkan? Mengikuti Yesus. Lalu Lukas 18 ayat 35 dikatakan apa? Yesus hampir tiba di Yeriko. Nah, ini beda-beda ya. Yang satu keluar dari Yeriko, lalu di Yeriko hampir tiba di Yeriko. Lalu Lukas mencatat 1 orang buta, lalu setelah disembuhkan butanya mengikut Yesus sambil memuliakan Allah. Nah, kira-kira sudah lihat. Ini berbeda, tapi bukan kontradiksi. Kalau menurut kalian yang benar Yesus menyembuhkan berapa banyak orang? Silakan dibuka mic-nya, memberi respon sebentar. Yang benar Yesus menyembuhkan berapa orang buta? 2 orang buta, apa 1 orang buta, atau 4 orang buta? Silakan, yang mau menjawab. Imelda, Saron? Berapa orang buta? 4, Pak. 4. Oke, Matius 2, Markus 1, Lukas 1 ya. Yang lain? Berapa? Dulu di sekolah minggu sudah diajarkan tuh ini. Guru sekolah minggumu ngajarnya berapa ini? Ayo, silakan. Halo. Belinda, berapa Belinda? Kurang tahu, Pak, tapi mungkin antara 1 atau 2 orang. Kurang tahu ya. Oke. Coba di pendahuluan tadi saya sudah sebutkan toh,
Kita mengerti Alkitab sulit. Alkitab mengandung kesulitan, betul. Sulit ya. Ditanya begini aja kan nggak sepakat. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 4, ada yang bilang antara 1 dan 2. Lah terus berapa itu antara 1 dan 2 itu ya? Nggak jelas nih Belinda ini ya. Antara 1 dan 2 ya berapa? Oke, Salim, Rai. Salim, berapa Salim? 2 Pak harusnya. 2 harusnya. Kok tambah harusnya ya? Soalnya dulu ingatnya waktu diajarin itu diceritakan itu 2. 2 ya. Oke, satu lagi responnya siapa ini? Oke, Alodia berapa? 1 Pak. Soalnya di Markus 10 ayat 46 tuh hanya 1 orang buta saja. Nah, padahal, nah ini ya, ini sulit ini. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 1, ada yang bilang 4. Nah, malah celakanya ada yang bilang 5 lagi. Itu ngawur itu ya, 5 dari mana itu ya. Oke, udah lihat, Matius, Markus, Lukas ini kan menceritakan hal yang sama tuh. Ini peristiwanya sama sebenarnya. Kalau sama berarti harusnya ya harus sama jawabannya kan. Nah, oke, coba sudah lihat soal jumlah. Saya percaya 2. Yang benar 2. Kenapa? Karena yang nulis Matius. Siapa Matius? Saksi mata. Jadi Yesus ketika menyembuhkan orang buta, Matius melihat 2. Karena saksi mata. Tapi Markus sama Lukas bukan saksi mata. Markus ini muridnya menulis Injilnya, sumbernya dari Petrus. Nah, kalau seandainya Markus ini tanyanya sama Matius, pasti tulis 2 dia. Nah, tapi masalahnya Markus ini nggak tanya sama Matius. Ya, tanya Petrus yang saat itu Petrus nggak ada di tempat atau kurang konsentrasi waktu ikut Yesus. Gitu loh. Lukas juga sama. Ya. Jadi, kalau kalian baca Matius, Markus, Lukas, bacalah Matius dulu. Kenapa? Karena Matius itu adalah saksi mata. Makanya kisahnya yang dia ceritakan kan lebih panjang dibanding kisah-kisah yang lain kan, yang ditulis oleh Markus sama Lukas. Oke, lalu yang lebih penting lagi ini nih. Peristiwa penyembuhannya di mana? Nah, bingung kan? Beda-beda tuh itu. Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko. Markus, tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Lukas nggak disebut murid-murid. Yesus hampir tiba di Yeriko. Wah, yang mana ini ya? Jadi penyembuhannya di mana ini? Lokasi persisnya ini. Nah, orang kalau nggak mau berpikir meneliti, ya lah Pak, biarin aja lah Pak. Yang penting Yesus menyembuhkan orang buta. Nah, gitu kan. Itu berarti tidak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi ya. Nggak usah pakai pikiran Pak, pakai Roh Kudus saja. Nah, kalau nggak pakai pikiran, maaf, namanya apa? Bukan manusia toh, kalau nggak pakai pikiran. Ya, Tuhan menciptakan kita akal budi, memberikan kita akal budi, ya kita merenungkan. Nah, jawabannya gampang. Nanti cari di ensiklopedia. Ternyata kan ada 2 Yeriko toh. Masih ingat Yeriko lama yang dihancurin oleh Yosua dengan tentara Israel di kitab Yosua? Nah, itu namanya Yeriko lama. Itu tidak boleh dibangun, sudah dikutuk itu oleh Yeriko, oleh Yosua. Siapa yang membangun? Pintu gerbangnya anak sulungnya mati. Yang membangun kota anak bungsunya mati. Ternyata betul di kitab Raja-Raja ada seorang raja yang membangun kota itu. Akhirnya anaknya mati, nggak jadi dibangun. Memang tetap menjadi reruntuhan. Nah, berapa jauh ya ada jarak, di situ ada Yeriko baru namanya. Nah, itu yang zaman Yesus. Ya, kalau kalian ingin tahu lebih detailnya, silakan liburan ke Israel sana. Tapi ini masih corona ya. Silahkan cari di sana, ya tanya di sana. Ternyata memang itu jawabannya. Jadi kalau begitu, peristiwanya di mana? Ya di tengah-tengah antara Yeriko lama dengan Yeriko baru. Ketika disebut keluar dari Yeriko, ini Yeriko lama. Lalu tibalah Yeriko, di Yeriko, Yeriko baru, hampir tiba. Nah, berarti posisinya antara Yeriko lama, Yeriko baru. Nah, pertengahan itu loh. Tempatnya Yesus menyembuhkan. Yang mungkin nggak terlalu penting ya. Tapi kalau orang nggak percaya lalu tanya kan mengatakan menuduh apa? Oh, Alkitab ini kok berbeda. Ini salah satu, salah 2. Beberapa masih ada. Nanti kalau di kelas khusus kita akan belajar banyak di situ. Ya. Oke.
Jadi saudara-saudara, itu perbedaan memang ada. Karena dilihat dari sudut pandang yang berbeda oleh penulis yang berbeda. Yang keempat, apa serangan terhadap Alkitab? Oh, Alkitab bertentangan dengan ilmu pengetahuan modern. Kemarin kita sudah belajar ya. Nah, Kejadian 1:16 ada kedua benda penerang, matahari dan bulan. Matahari lebih besar ya dari bulan gitu. Ya, mereka lupa bahwa matahari itu juga merupakan bintang. Dan yang kedua apa? Alkitab itu bukan buku ilmu pengetahuan. Alkitab itu firman Tuhan. Nah, yang kemarin Yosua 10:12-13 dikatakan matahari tidak bergerak di tengah langit. Masih ingat ya? Ternyata yang berhenti mataharinya apa? Buminya. Nah, penulis Alkitab itu menulis yang kelihatan, saudara-saudara. Yang kelihatan itu yang ditulis. Tapi sebenarnya mau mengatakan apa? Berarti peristiwa Yosua itu bumi yang berhenti. Dan kalau bumi yang berhenti, harusnya rusak. Betul? Tapi ternyata kok tidak rusak sepanjang hari. Berarti itu mujizat. Gitu loh. Mau menunjukkan bahwa itu adalah mujizat. Jadi bertentangan? Tidak. Yang kelima, yang terakhir, serangan terhadap Alkitab. Bagaimana Alkitab dianggap firman Allah padahal tidak semua isi Alkitab berisi kata-kata Allah? Ya, kita bisa jawab. Semua sumber Alkitab adalah Allah. Lalu definisi menurut Alkitab, bukan menurutmu. Jadi kalau orang mengatakan firman Allah kok isinya tidak semuanya kata-kata Allah, itu kan menurutmu. Gitu kan? Bukan menurut Alkitab. Tapi kalau menurut Alkitab, ya itulah. Alkitab adalah firman Tuhan. Wujudkanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tapi kan ada kata-kata setan, kata-kata malaikat, ya, kata-kata siapa lagi? Musa, kata-kata Abraham, kata-kata Daud. Nah, dulu ada Alkitab Rainbow. Masih ingat Alkitab yang di blog itu loh. Ya, kalau bicara apa itu? Dosa kasih warna merah. Ya, kalau tentang apalagi warna abu-abu, warna kuning, hijau. Kalau seandainya saya punya Alkitab itu, yang kata-kata setan, saya blok hitam. Kira-kira bisa dibaca nggak? Nggak bisa kan? Nah, artinya apa? Hei, engkau setan, tutup mulut, nggak usah ngomong. Nah, gitu ya. Nah, ini guyonan aja. Loh, kenapa kok harus ditulis, Pak? Alkitab itu jujur, transparan. Seperti zaman sekarang ya, media sosial. Kan transparan semua. Nggak ada yang disembunyikan tuh. Transparan. Nanti kelas kalian ini masuk YouTube ini nanti ya. Transparan. Supaya yang lain juga belajar. Ya, saya rekam, saya masukkan YouTube. Nah, jadi saudara, serangan yang kelima. Bagaimana Alkitab dianggap firman Tuhan padahal tidak semua isi Alkitab berisi kata-kata Allah? Ya kita jawab. Semua sumber Alkitab adalah Allah. Dan itu definisi menurut Alkitab, bukan menurutmu. Itu yang harus diingat. Oke, terakhir ini ya, sepertinya. Bagaimana Alkitab yang ditulis manusia disebut firman Tuhan? Tadi sudah kita berikan, ada ayatnya 2 Timotius 3:16 dan 2 Petrus pasal 1 tadi ya. Jawabannya Allah itu maha kuasa kok. Bisa bekerja dalam manusia, sehingga manusia tidak bisa salah di dalam menulis Alkitab. Amin. Allah memimpin manusia, makanya nubuat tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak manusia, menurut Petrus tadi. Tuhan yang mengendalikan Roh Kudus yang memimpinnya, karena Dia maha kuasa. Makanya di situ di seluruh kitab suci 2 Timotius 3:16 diilhamkan atau dinafaskan oleh Allah. Walaupun ditulis manusia yang penuh dengan kesalahan, karena dinafaskan Allah, maka Alkitab tetaplah apa? Firman Tuhan di situ. Oke, amin. Silakan memberi tanggapan, respon dan pertanyaan. Kurang 4 menit, setelah itu kita break, kita lanjut lagi. Silakan, saudara-saudara. Ada yang mau bertanya? Tentang wahyu tadi, dan tentang serangan-serangan terhadap Alkitab. Jadi kalau ada orang yang bertanya, kalian bisa jawab seperti itu ya. Ya, ada? Silakan.
Ada, Pak. Oke. Ya, ada? Ya, Pak. Ya. Terus yang nulis kitab Kejadian waktu Adam dan Hawa itu siapa, Pak? Oke, Salim, terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus ya. Yang nulis kitab Kejadian, terutama peristiwa Adam dan Hawa itu siapa ya? Oke. Nanti masuk ke kanonisasi ya, kelompok-kelompok ya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, termasuk kitab apa? Jenis sastra yang lalu pernah saya singgung, masih ingat? Kan macam-macam toh sastranya. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan termasuk jenis kitab. Halo, Perjanjian Lama, betul Perjanjian Lama. Tapi kan ada satu kategori sendiri kan? Ada kitab sejarah, dimulai dari Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, terus ada kitab puisi, ada kitab para nabi, ada kitab Injil, ada surat-surat, ya, surat umum, surat khusus pribadi atau surat kepada jemaat, dan kitab nubuat. Kalau Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan termasuk kitab. Ayo, Sofia, tuh mic-nya. Kitab apa? Mic-nya itu masih. Ya. Pentatuk, Pak. Pentatuk. Oke, Pentatuk. Kata lain dari Pentatuk apa? Kitab Musa. Oke, kata lain dari kitab Musa apa? Kitab Taurat. Iya. Kitab Taurat toh, Salim. Jadi kitab Kejadian kan termasuk kitab Taurat. Nah, lalu jawabannya baca ayat terakhir. Ini Tuhan Yesus yang menjawab, bukan saya yang menjawab ya. Lukas 24. Lukas 24 ayat yang ke-27. Lalu Yesus menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi kitab-kitab Musa itu yang dimaksud adalah Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan atau kitab Taurat. Kalau di kitab yang lain ada Taurat Musa. Nah, kalau begitu kitab Kejadian bukan hanya kasus Adam dan Hawa, seluruh peristiwa di kitab Kejadian siapa yang tulis? Jawabannya Musa. Ya, itu Salim Musa. Oke, nanti setelah ini kita akan bahas kok bisa nulis padahal Musa kan hidup zamannya berbeda. Oke, sebentar lagi kita akan bahas ya. Ini sudah mau berhenti.